Akhir-akhir ini sering terjadi kebocoran data baik dari pihak swasta maupun dari pihak non swasta atau pemerintah. Hal ini sebenarnya lumrah karena risiko dari sistem yang digunakan. Mari kita lihat beberapa headline artikel berita baru-baru ini. Di mana di sini dikutip dari CNN Indonesia, terdapat beberapa kebocoran data pada tahun 2023. Data tersebut meliputi di sini BPJS, Dukcapil, bahkan data dari KPU. Coba bayangkan, data yang harusnya bersifat rahasia seperti data BPJS, KPU, bahkan data Dukcapil yang berisi informasi lengkap mengenai data pribadi kita dapat diakses oleh orang-orang asing yang seharusnya tidak memiliki kepentingan untuk bisa melihat data tersebut. Dampaknya, data tersebut bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Nah, pada headline ketiga ini, bahkan organisasi raksasa seperti Google dapat juga mengalami kebocoran data sehingga pihak Google di sini harus membayarkan kompensasi yang jumlahnya tidak sedikit. Nah, bersama saya Iqbal Setiawan, di sini saya akan membahas mengenai data management. Nah, sebenarnya apa itu data? Menurut KBBI, data merupakan kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian yang biasanya dalam bentuk angka, teks, atau gambar, dan dapat diolah serta dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan lebih lanjut. Sedangkan menurut pendapat lain, yaitu pendapat ahli dari Williams dan Xavier, data merupakan sesuatu yang terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang diolah menjadi informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut adalah kumpulan fakta atau informasi yang bisa berupa apa saja, mulai dari angka, kata-kata, gambar, suara, dan bahkan kombinasi dari semuanya itu. Misalnya, jika kita memiliki daftar nama dan umur seseorang, itu juga bisa dianggap sebagai data. Sekarang, bagaimana cara data tersebut dikelola? Suatu kumpulan data perlu untuk disimpan pada suatu storage atau server tertentu, di mana hal ini berhubungan dengan konsep manajemen penyimpanan data. Jadi, manajemen penyimpanan data adalah cara kita mengatur, menyimpan, dan menjaga data agar tersedia saat dibutuhkan dan aman dari kerusakan atau kehilangan. Mari kita pikirkan ini seperti mengatur buku di perpustakaan. Ketika kamu memiliki banyak buku, kita ingin menyimpannya dengan rapi agar mudah ditemukan saat kamu membutuhkannya, bukan? Nah, dalam konteks komputer dan teknologi, manajemen penyimpanan data adalah cara kita untuk mengatur dan menyimpan data kita agar mudah diakses dan tetap aman. Jadi, manajemen penyimpanan data melibatkan hal-hal seperti memilih tempat penyimpanan yang tepat, membuat cadangan data yang secara teratur, sehingga dapat melindungi dari kehilangan, dan memastikan data-data tersebut terstruktur dengan baik sehingga mudah dikelola. Nah, secara umum, terdapat dua sistem yang biasa digunakan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi ini sistemnya terpusat, berkebalikan dengan desentralisasi yang menyebar. Mudahnya, kita bisa analogikan dalam sentralisasi itu seperti dalam suatu rumah itu terdapat 7 orang, dan 7 orang tersebut menyimpan 5 apel serta 2 jeruk di kulkas, lalu menulis daftar buah tersebut di pintu kulkas. Semua orang akan mempercayakan data itu pada catatan di pintu kulkas tersebut. Hal ini akan menjadi rawan terjadi kecurangan, karena jika catatan tersebut tidak diamankan, maka siapa saja bisa mengubahnya. Atau jika catatan itu diamankan oleh admin, masih ada kemungkinan admin tersebut mengubah catatannya. Kemungkinan kecurangan atau pembobolan tersebut akan selalu terjadi sekuat apapun kita menjaga dan mengamankan catatan tersebut. Tapi sayangnya masih banyak data yang sifatnya sentralisasi, dan salah satunya adalah data pemerintah yang dibobol pada artikel berita sebelumnya. Beda halnya dengan sistem desentralisasi. Kita ibaratkan buah yang sama dengan catatan yang sama. Perbedaannya adalah terletak pada catatan tersebut tidak disimpan di pintu kulkas, namun dibagikan kepada 7 orang tersebut yang ada di dalam rumah. Andai ada satu orang yang mengubah catatannya, maka itu tidak akan mengubah kebenaran dari 6 catatan lainnya. Sehingga untuk meretas atau membobol isi catatan, seseorang harus melakukan hal tersebut terhadap semua catatan yang ada. Nah, inilah kenapa sistem desentralisasi ini aman secara otomatis. Dan selain aman, sifatnya menjadi terbuka, transparan, transaksi dapat terlacak, serta meningkatkan kepercayaan dari setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, salah satu teknologi yang menggunakan konsep ini adalah blockchain.
Lalu bagaimana contoh penerapan manajemen data yang baik? Salah satunya diterapkan di salah satu negara bernama Estonia. Di sini, pemerintah Estonia sudah menggunakan sistem desentralisasi untuk keamanan data penduduknya. Estonia adalah salah satu negara yang bisa dibilang memimpin dalam penerapan teknologi informasi dan e-government. Mereka juga menerapkan konsep desentralisasi data dalam berbagai praktik pemerintah mereka. Salah satu contoh yang menonjol adalah program e-residensi mereka. Di sini e-residensi itu merupakan suatu program yang memungkinkan warga negara asing untuk mendapatkan identitas digital dan mengakses layanan pemerintah Estonia secara online. Hal tersebut mencakup penyimpanan data pribadi, dokumen bisnis, dan transaksi keuangan. Tapi meskipun data ini tersentralisasi dalam sistem Estonia, namun prinsip desentralisasi juga berlaku dalam artian bahwa akses dapat diberikan kepada individu dari manapun di dunia mereka berada. Selain itu, Estonia juga menerapkan konsep desentralisasi dalam pendekatan mereka terhadap teknologi blockchain, dan mereka telah mengintegrasikan teknologi blockchain dalam beberapa layanan publik mereka seperti pembayaran pajak, catatan media, dan bahkan pemilihan umum. Pertanyaannya, apakah bisa diterapkan di Indonesia sistem tersebut? Sebenarnya bisa, karena penggunaan sistem desentralisasi ini memiliki banyak sekali manfaat. Dengan sistem desentralisasi ini, setiap warga berhak sepenuhnya memegang data dirinya, bahkan negara sekalipun tidak berhak jika memang bukan keperluannya. Misal, saat pembuatan SIM, yang dibutuhkan adalah data NIK, nama, tempat tanggal lahir, alamat. Kemudian ada permintaan data agama yang seharusnya tidak disyaratkan, maka warga tersebut berhak untuk menolak atau memberikan datanya. Dan dengan sistem ini pun, cita-cita pemerintah untuk mewujudkan integrasi data secara desentralisasi tadi akan segera dapat dilaksanakan. Tidak ada lagi fotokopi EKTP dan KK saat mengurus berbagai hal, dan tidak ditemukan dokumen rahasia seperti kartu keluarga pada bungkus gorengan, dan pastinya calo hilang dengan sendirinya. Selain itu, kegiatan yang dilakukan pemerintah lain pun akan terukur dengan benar dan sesuai fakta, misalnya pemilu. Dengan sistem desentralisasi, tidak butuh lagi saksi di TPS, mempersiapkan kardus digembok, dan alat manual lainnya. Sistem pemilu yang bersifat desentralisasi ini akan mewujudkan transparansi secara otomatis, karena semua riwayat pemilih dapat dilihat sehingga tidak adanya oknum yang misal nyoblos 2 kali. Hasil pemilu itu bisa dilihat bahkan 1 detik setelah TPS ditutup. Tapi kan susah, infrastrukturnya belum mencukupi. Sebenarnya bukan susah, masalahnya adalah mau atau tidak. Kita bisa gunakan sistem ini di kota-kota besar terlebih dahulu dan jika sukses, model tersebut tinggal diterapkan pada kota dan daerah lainnya. Lagi pula, sistem bersifat objektif dan masalahnya adalah apakah para pemangku kepentingan ini mau jika segala kegiatan seperti pemilu, pemilihan kepala daerah dilakukan secara transparan. Karena teknologi ini tidak memiliki perasaan dan keterkaitan dengan suatu golongan atau partai politik tertentu. Dan ini akan menjadi dia akan bekerja sesuai dengan inputan data atau fakta yang terjadi. Walaupun begitu, tidak semua hal harus didesentralisasikan. Seperti contohnya dalam kasus masalah keuangan. Jika keuangan menggunakan konsep desentralisasi, maka yang terjadi adalah seperti Bitcoin, di mana di situ harganya memiliki fluktuasi yang sangat tinggi. Andai suatu negara mengadopsi sistem keuangan desentralisasi, maka wortel hari ini yang harganya 5.000, besok bisa jadi 5 juta. Bidang keuangan wajib memiliki kontrol ketat dari pihak ketiga seperti pemerintah agar terjaganya kestabilan harga sehingga ekonomi berjalan dengan baik. Pewujudan desentralisasi tersebut sebenarnya bukan mimpi, akan tetapi secara objektif, masalah golongan, partai politik akan tetap menjadi batasan masalah selama tidak mengganggu penerapan teknologi. Misalnya, dengan adanya sistem desentralisasi akan mengakibatkan beberapa pihak yang tidak digunakan lagi dan pada akhirnya menganggur atau akan mengganggu pendapatan seperti pembuat SIM. Nah, di sini sebaiknya fokus badan pemerintah itu adalah memberikan atau mencari solusi penerapan sistem yang tidak lagi rawan diretas, bukan malah misal abaikan ya atau memblokir forum jual beli database. Andainya data 1 triliun yang dulu digunakan untuk memblokir situs
porno, dia alokasikan kepada solusi konkret untuk mewujudkan pengelolaan data dengan sistem tersebut. Nah, mungkin saat ini kita sedang dalam masa testing sistem tersebut di suatu kota tertentu dan mengevaluasi hasilnya. Dan jika berhasil, maka kita bisa implementasikan di kota-kota lainnya.